Alhamdulillah kabar baik, sehat, sehat alhamdulillah. Kak Nena kan sekarang bolak-balik Jakarta Singapura, itu ngatur jadwalnya gimana? eh Ya sebenarnya ngatur jadwal yang paling penting itu adalah pada saat, karena kan Aisyah udah sekolah gitu. Jadi di Singapura itu kewajibanku adalah untuk memastikan dia sekolahnya lancar, tapi juga memastikan urusan check up-nya dia, kontrolnya dia juga lancar. Jadi kalau aku membaginya itu ya pasti dengan eh, memastikan bahwa jadwal pekerjaanku itu kalau bisa sebisa mungkin aku atur jangan sampai bentrok sama jadwal kontrolnya dia, sama jadwal apapun sekolahnya dia gitu. Kayak kemarin nih misalnya dia lagi ada acara di sekolahnya di mana dia tuh tampil gitu, dia perform di acara kayak musikal gitulah di sekolahnya gitu. Sementara pas di hari itu aku harus ada acara di Indonesia. Jadi yang aku lakukan pada saat itu aku pulang ke Singapura cuma buat acara itu, selesai acara itu aku langsung balik lagi ke Indonesia. Eh, itu tuh kayak jadi hal yang emang akhirnya setelah 5 tahun ya, akhirnya alhamdulillah udah bisa aku siasati, udah bisa aku sesuaikan. Termasuk pada saat kemarin dia ulang tahun, terus dia kan minta kepengen bikinin pesta begini gini 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 ya, pesta kecil-kecilan lah gitu. Eh, tapi pada saat itu aku mesti kerja, ada jadwal kerja, jadinya yang aku lakukan adalah aku kerja di Surabaya waktu itu, aku pulang ke sana pagi-pagi, aku atur nyiapin pestanya, selesai dia pesta aku cuma nginep semalam, besokannya pagi-pagi aku udah mesti pulang lagi ke Indonesia gitu. Jadi biar gimana pun pasti hal-hal event-event seperti itu aku berusaha untuk semaksimal mungkin hadir gitu buat Aisyah. Ya alhamdulillah seneng ya, bersyukur, senang karena kan itu memang udah momen yang dinanti-nantikan baik oleh Aisyah maupun oleh papanya dan juga untuk aku. Jadi senang sih dan bersyukur alhamdulillah karena Allah lancarkan dan mudahkan. Aisyah sendiri sebelum ketemu ada katanya kan sempat gak bisa tidur atau apa gitu. Enggak sih, dia enggak, karena dia nggak tahu akan ada pertemuan itu. Aku yang nggak bisa tidur selama sebulan 2 bulan itulah aku merencanakan planning hari itu. Jadi aku yang nggak bisa tidur ya. Mungkin kalau orang mungkin ngelihatnya pasti kayak berlebihan sekali gitu aku sampai sebegitunya gitu. Tapi buat ibu yang pernah melewati apa yang kami lewati pasti akan paham gitu kenapa hari itu tuh menjadi hari yang penuh dengan perencanaan yang matang, dengan pertimbangan gitu. Tapi nggak apa-apa, buat aku sih itu nggak sama sekali, aku tidak komplain sama sekali, aku nggak bisa tidur apa segala macam ribet merencanakan pun aku dengan sangat amat senang hati karena aku melakukan itu buat anakku gitu. Jadi aku tahu dia sangat amat ingin ketemu papanya dan dia menanti-nanti hari itu, makanya aku nggak mau kasih tahu sama dia. Dia tuh nggak tahu sampai kita udah nyampe ke Batam, udah nyampe ke resort itu pun dia nggak tahu kalau dia mau ketemu sama papanya. Baru setelah kita nyampe di situ, pas papanya udah datang, barulah dia tahu bahwa dia mau ketemu sama papanya. Kenapa? Karena sampai sebegitunya. Aku tahu, kayak aku tuh orangnya kalau ada hal baik yang aku tahu mau sedang aku rencanakan gitu, aku berusaha untuk nggak mau ngomong sama siapapun gitu. Banyak berdoa aja, banyak zikir supaya Allah mudahkan gitu. Alhamdulillah Allah mudahkan. Komunikasinya gimana Kak Nena? Apa pertemuan itu? Komunikasi alhamdulillah baik. Sebenarnya dari sebelum pertemuan pun komunikasi antara Aisyah dan papanya, antara aku dengan papanya, antara kami dengan keluarga papanya itu sangat amat baik gitu. Uh, Apalagi ya kemarin kan kita terpisah dengan adanya pandemi sekian tahun gitu, terus terpisah dengan papanya yang ada di dalam gitu, sehingga akses untuk Aisyah komunikasi dengan papanya juga sangat amat terbatas kan. Jadi kita sedang menikmati lah masa-masa ini, termasuk aku menikmati masa dimana anakku bisa ngobrol sama papanya anytime, kapan aja gitu kan, nggak perlu dibatasi lagi. Uh, dan itu hal yang aku nikmati dan aku syukuri. Tahun ini apakah ada rencana juga Bang Dewi juga ke sini? Papanya Aisyah tuh masih belum boleh keluar dari Indonesia karena itu peraturan sehubungan dengan kemarin ya, situasinya kemarin. Jadi setelah dia bebas tuh memang belum boleh meninggalkan Indonesia. Aku masih belum dapat kabarnya kapan sudah boleh keluar negeri ya, tapi sementara ini ya kalau Aisyah sama papanya mau ketemu
ya terpaksa, memang bukan terpaksa sih, tapi mau tidak mau harus kita yang datang ke Indonesia gitu. Berarti ada planning nggak, Kak? Atau libur mini? Saat ini masih belum ada planning karena mengingat berbagai macam situasi ya yang kayaknya menurut aku belum terlalu kondusif untuk kita travel gitu. Pertama karena memang kita juga tahu angka COVID baik di Singapura maupun di Indonesia juga sedang lumayan naik gitu ya. Jadinya kita berusaha untuk menjaga semaksimal mungkin gitu. Tapi pastilah sudah merencanakan untuk pertemuan berikutnya. Apalagi Aisyah senang banget loh. Itu kemarin pada saat kita ke sana ya ketemu bapaknya, itu pertama kali Aisyah menginjakan kaki di tanah air setelah 4,5 tahun. Jadi dari mulai tahun 2018 dia nggak pernah pulang ke Indonesia kan. Kemarin itu baru pertama kali lagi, dan dia tuh berasa pada saat dia masuk Batam itu ya dia merasa kayak I'm in Indonesia gitu loh. Jadi ini Indonesia loh ibu gitu. Yang dia excited banget gitu. Jadi ya mudah-mudahan insya Allah dimudahkan untuk kedepannya planning lagi seperti itu gitu. Tapi kalau reaksi Kak Aisyah sendiri nih pas ketemu sama ayahnya gimana sih? Reaksi pertama Happy lah, pasti dia happy, dia surprise karena dia nggak tahu kan bahwa itu akan terjadi. Jadi dia surprise banget, dia seneng banget. Tapi memang yang jadi lucu adalah melihat dinamikanya antara mereka berdua hari itu. Karena kan memang nggak ketemu selama sekian lama ya. Pastilah ada perasaan mungkin di awal-awal ada canggungnya sedikit, ada perasaan kayak awkwardnya sedikit gitu. Tapi aku menikmati sekali, makanya aku video-videoin terus diem-diem gitu dari belakang mereka tuh ngapain aja gitu. Aku lihat mereka tuh kadang-kadang cuma jalan berdua di pinggir pantai karena kita waktu itu kebetulan ke resort yang sebelah pinggir pantai ya, jadi mereka berdua jalan di pinggir pantai berdua sambil ngobrol entah apa gitu ya yang diobrolin. Dan gestur-gestur bapak anak gitu loh yang aku lihat pada saat itu, secara baik secara fisik maupun secara kita kan bisa lihat ya auranya tuh berubah gitu, berbeda pada saat dia memang mereka bertemu gitu. Jadi itu semua aku abadikan banyak-banyak di video gitu karena itu kan momen yang membahagiakan buat aku juga. Jadi Aisyah banyak bertanya pasca pertemuan gitu Kak. Mempertanyakan. Enggak sih, karena dia sebenarnya sedikit banyak udah tahu, dia udah cukup kita berikan informasi secukup-cukupnya untuk mengetahui keadaan dan situasinya, termasuk kenapa papanya masih belum boleh ke Singapura gitu. Jadi dia sudah sangat mengerti dan dia pun bisa memahami bahwa pertemuan itu ya kita bertemu di situ, habis itu kita akan kembali ke Singapura dan bapaknya akan kembali ke Jakarta. Gitu. Tadi bicara soal tahun 2023, so far seperti apa sih menjalani tahun 2023? Alhamdulillah banyak bersyukur, banyak mencoba untuk kembali menata kehidupan karena kan di masa pandemi itu ya pastinya lah ya sebagaimana banyak sekali orang yang lainnya, banyak hal yang akhirnya jadi rencana yang jadi terbengkalai, yang tidak jadi gitu ya, banyak apalagi dari sisi mungkin perekonomian rumah tangga ya banyak yang carut marut. Jadi ya ini adalah alhamdulillah Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki, Allah berikan kesempatan untuk bisa menata kembali pelan-pelan bekerja. Aduh, 2024 ada sih resolusi, tapi karena aku kalau lagi merencanakan sesuatu yang menurut aku baik, aku kepengen simpen buat diri aku cuma minta mohon doanya dari semua, semoga bisa tercapai, terrealisasikan di 2024. Tapi kalau aku doa pasti yang paling penting buatku adalah Aisyah sehat terus gitu ya, dan aku sih kalau boleh aku minta sama Allah supaya Allah berikan aku umur yang panjang, sehat, rezeki sehingga aku bisa terus membesarkan Aisyah, ngelihat dia nanti sukses di hidupnya, sukses di pernikahannya, sukses jadi seorang ibu, aku ngerasain jadi opung-opung gitu, bisa ngelihat dia jadi dokter gitu ya, amin ya robbal alamin. Jadi itu aja sih buat aku yang paling Tadi kan kita terakhir bicara soal Indonesia, apa sih mungkin sebagai WNI juga harapannya di 2024 apakah Indonesia sudah maju lebih baik lagi seperti apa? 2024 ini kan jadi tahun yang penting ya buat kita lagi, karena di sini kita akan melalui lagi pesta demokrasi, kayaknya pesta yang paling ditunggu-tunggu tapi juga yang
banyak dikhawatirkan, khususnya mungkin bagi kami para ibu ya, karena biasanya kalau udah mau masuk pesta demokrasi tuh, aduh suasana agak sedikit lebih panas, agak sedikit lebih tegang gitu ya. Tapi aku yakin banget 2024 ini kita sudah belajar banyak dari sebelum-sebelumnya, dari pesta demokrasi sebelum-sebelumnya. Indonesia ini dan masyarakat itu sudah melalui banyak sekali lika-likunya, ups and downs-nya, segala prosesnya yang ya memang bisa dibilang akhirnya mendewasakan dan membuat aku percaya semua itu pasti menjadi lebih baik gitu. Jadi aku percaya masyarakat kita sudah lebih dewasa, sudah lebih tenang, sudah lebih bijaksana untuk menghadapi tahun 2024 ini. Tapi kalau aku pribadi, siapapun itu dan apapun nanti hasilnya, aku berharap Indonesia terus menjadi negara yang akan selalu maju, lebih maju lagi, masyarakatnya juga lebih bahagia lagi, lebih sejahtera lagi. Itu yang paling penting ya, lebih sejahtera lagi, dimana kita semua bisa hidup dengan tenang, dengan nyaman. Buat kita kan yang paling penting adalah kita bisa cari nafkah dengan nyaman, dengan tenang, dengan aman, perekonomian semuanya stabil, politik semua stabil, kesehatan juga semuanya terjamin dan stabil gitu. Dan menurut aku siapapun yang nanti akhirnya jadi pemimpin kita di 2024, insya Allah akan menjadi yang terbaik. Oke, Karina, sedikit lagi mungkin kalau bicara soal Denada, ada nggak sih 5 fun fact dari dirimu yang mungkin orang nggak banyak tahu tentang dirimu? Ada. Pertama, aku itu dulunya takut banget sama kecoa, tapi semenjak aku punya Aisyah dan khususnya berapa tahun terakhir ini aku jadi sama sekali nggak takut sama kecoa. Kalau dulu tuh aku kalau ngelihat kecoa dari ujung aja aku tuh bisa panik, bisa teriak-teriak, bisa pokoknya sebelum kecoa itu dijauhkan dari aku nggak akan diem, aku bisa panik, bisa jerit-jerit. Aku tuh nggak takut apapun ya, aku nggak takut ular, aku nggak takut binatang hewan apapun, aku nggak takut. Tapi kalau udah kecoa aku takut. Tapi sekarang nggak tahu kenapa itu berubah, itu udah aku sama sekali nggak takut lagi sama kecoa. Itu fun fact nomor 1. Fun fact yang kedua, aku itu orangnya sangat amat aku orangnya sangat amat bersihan. Jadi kalau misalnya aku tuh traveling, aku selalu bawa koper tuh sampai 2 karena di dalamnya ada berbagai macam alat-alat untuk yang aku Bersih-bersih gitu. termasuk aku selalu bawa bantal sendiri kalau misalnya aku traveling. Ya mungkin buat orang-orang itu menjadi satu hal yang ya gitu, tapi kan buat orang seperti aku yang travelingnya bisa seminggu 2 kali 3 kali, itu jadi PR lebih sih, khususnya buat aku dan mungkin tim aku yang aku sayang ini gitu. Jadi aku bersihin sampai segitu. Jadi kalau aku masuk ke hotel itu pasti aku akan sibuk untuk membersihkan semua yang ada dalam hotel itu. Semua, dari mulai pegangan pintu, handle, pegangan wastafel, semua itu aku akan bersihkan. Jadi aku orangnya sangat amat bersihan. Terus yang ketiga, aku tuh orangnya sangat amat, bukan overthinking ya, tapi aku sangat amat merencanakan apapun sedetil mungkin. Aku orangnya tuh sangat amat detil, perfeksionis, dan kalau mau melakukan sesuatu perencanaannya tuh aku pikirkan sampai ke hal-hal yang kecil-kecil banget. Terus yang keempat, apalagi ya, aku itu orangnya, aku merasa aku orangnya hampir tidak pernah berhenti bekerja gitu. Aku orangnya tuh di saat-saat aku diem, aku pasti akan sedang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan aku. Buat aku ngelihat sosmed, ya ngelihat sosmed itu buat aku bukan hiburan, tapi ngelihat sosmed itu adalah cara aku untuk mencari inspirasi, untuk belajar tentang apa tren yang terjadi, untuk aku aplikasikan kepada pekerjaan aku. Jadi aku orang yang tidak pernah berhenti bekerja. Dan satu lagi, aku adalah orang yang selalu sangat amat suka untuk belajar hal-hal baru, khususnya kalau itu menyangkut dengan hal yang aku passionate banget. Seni, khususnya seni budaya Indonesia. Jadi aku sekarang lagi belajar lagi tari-tarian Indonesia, jaipong belajar lagi, kemarin belajar tari Bali, tari Banyuwangi gitu. Pokoknya aku kalau melihat apapun yang sifatnya sangat amat Indonesia, seni dan budaya, aku sangat amat apresiasi. Aku bisa nangis. Kemarin aku baru nonton sebuah tarian jaipong, tarian jaipong karya almarhum Eyang Guru Gugum Gumbira. Dan pada saat aku ngelihat tarian itu aku nangis. Sebegitu aku apresiasinya sama budaya Indonesia gitu. Ya.